Oh, ntar aja Pak, ntar juga ada vaksin, kita sembuh, ntar diobatin. Enggak. Vaksin itu nanti, itu adalah bonus. Yang pasti sekarang adalah kita harus menjaga diri kita sendiri, pakai masker, cuci tangan sering. Udahlah, itu udah berkali-kali, berjuta-juta kali orang ngomong gitu ya. Tapi itu yang menjaga kita. Pemerintah Indonesia berencana melaksanakan program vaksinasi COVID-19 pada November 2020 mendatang. Meski uji klinis fase 3 vaksin Corona Sinovac yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung masih berjalan dan diperkirakan akan rampung pada Januari 2021 mendatang, namun pemerintah Indonesia telah berencana mengimpor vaksin buatan dari sejumlah perusahaan farmasi global yang telah dijajaki sebelumnya. Vaksin tersebut akan berasal dari 3 kandidat vaksin Tiongkok yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino, di mana ketiganya diklaim sudah mendapatkan Emergency Use Authorization atau EUA. Dan sebagai program awal, vaksin tersebut akan difokuskan terlebih dulu untuk orang-orang yang memiliki resiko tinggi, seperti tenaga kesehatan dan TNI atau Polri. Hal tersebut bak menjadi sebuah angin segar bagi masyarakat Indonesia yang berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sikap optimis terhadap tindakan pemerintah tersebut pun datang dari Titi DJ yang menyebut jika vaksin merupakan sebuah bonus dari upaya penanggulangan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah. Namun yang terpenting katanya dalam menghadapi pandemi virus corona saat ini, masyarakat harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan bergantung ya, walaupun kita juga mengharapkan vaksin itu ada, tapi jangan terlalu bergantung. Karena kalau kita terlalu bergantung, akhirnya kita lengah, akhirnya kita nggak waspada, akhirnya kita, oh ntar aja Pak, ntar juga ada vaksin, kita sembuh, ntar diobatin. Enggak. Vaksin itu nanti, itu adalah bonus. Yang pasti sekarang adalah kita harus menjaga diri kita sendiri, pakai masker, cuci tangan sering. Udahlah, itu udah berkali-kali, berjuta-juta kali orang ngomong gitu ya. Tapi itu yang menjaga kita. Sikap optimis Titi DJ terhadap pandemi COVID-19 saat ini pun dituangkannya dalam sebuah lagu. Dinyanyikan oleh boyband Cilik yang ia produseri sendiri, lagu tersebut sengaja Titi ciptakan untuk memberi semangat kepada anak Indonesia yang sedang menjalani sekolah online di rumah. Saya juga baru merilis, memproduce sebuah grup boyband kids, boyband Cilik gitu, namanya Dear Juliet. Single baru mereka Tara Ding Deng Dong. Iya, lagunya sendiri kan tentang school from home, sekolah dari rumah gitu. Terus waktu saya bikin lagunya, ya saya berimajinasi menjadi anak-anak kembali gitu ya, supaya bisa menyelami apa yang dirasakan oleh anak-anak. Karena waktu saya kecil saya tuh nggak pernah ngalamin school from home kan, jadi saya harus berimajinasi. Nah pas lagi berimajinasi gitu, di bagian chorusnya, di bagian refnya, saya tiba-tiba mengeluarkan sebuah gumaman yang ding deng dong ding deng dong ding dong. Oh lucu juga, ya udah dimasukin sebagai chorus. Terus cari-cari judulnya, aduh susah. Oh ya udah diambil aja. Chorus itu, refrain itu, Tara Ding Deng Dong sebagai judul album. Jadi tidak ada arti yang spesifik gitu, tapi buat saya lebih catchy aja Tara Ding Deng Dong gitu. Jadi orang, apa sih Tara Ding Deng Dong? Oh ternyata lagu tentang sekolah dari rumah, sekolah online. Jadi kenapa saya membuat boy band? Karena setelah anak-anak Cowboy Junior sudah besar, udah nggak ada lagi tuh sekarang di industri musik Indonesia. Boy band cilik tuh kosong gitu. Di kategori boy band cilik tuh udah nggak ada, lagi nggak ada. Jadi saya mengambil peluang itu. Jadi saya melihat ini adalah sebuah peluang yang bagus untuk membentuk grup itu. Dan saya ingin juga memberikan pilihan baru kepada anak-anak yang senang sama musik Indonesia untuk mendengar lagu ini, bisa memberi semangat mereka juga untuk tetap sekolah dari rumah, bisa menemani mereka lagi belajar dari rumah gitu sampai Tara Ding Deng Dong gitu. Pokoknya saya ingin berbagi keceriaan kepada anak-anak Indonesia. Meski masih disibukkan dengan aktivitas di dunia hiburan, namun Titi DJ sangat memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan dalam setiap acara yang diisinya. Apalagi saat ini, Titi terlibat sebagai juri sebuah program ajang pencarian bakat menyanyi dan juga menari. Bahkan ibu 4 anak ini justru mengaku lebih menyukai peraturan ketat yang diterapkan oleh pihak penyelenggara acara. Protokol kesehatannya juga sangat-sangat ketat. Seperti biar ini juga,
biar ini juga semua setiap kalau kita mau ngejuri atau apa gitu dan berkumpul atau meeting sesama juri dan sesama panitia, pasti beberapa hari sebelumnya kita swab dulu, swab PCR yang lengkap ya, yang lewat hidung, lewat tenggorokan gitu, supaya pas kita ngejalani kerjaannya juga ngerasa aman, ya kan. Begitupun beberapa acara-acara lain yang meminta saya menyanyi gitu, biasanya juga ada tes kesehatan dulu. Protokol kesehatan itu justru saya seneng kalau itu lebih ketat, ya kan. Udah banyak deh contoh kasus gitu yang sepertinya meremehkan atau sepertinya kita nggak apa-apa, kita nggak keluar, kita tidak keluar, malah ternyata membentuk klaster baru penyebaran COVID-19 ini gitu. Jadi saya senang sekali kalau misalnya ada event yang justru menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Justru disinilah kita harus meningkatkan terus kewaspadaan kita gitu. Saya juga kalau misalnya habis dites juga walaupun hasilnya negatif misalnya gitu, bukan berarti itu langsung asik negatif bisa jalan-jalan, enggak. Justru saya semakin waspada. Harapan saya semoga pandemik ini berlalu, tapi juga meninggalkan sebuah sebuah karya yang terus ada walaupun pandemi ini juga lewat. Jadi cara-cara baru itu justru jadikanlah sebagai semangat gitu. Jangan sampai kita terpuruk dan nggak tahu mau ngapain, tapi justru jadikanlah itu sebagai satu semangat.